ยลีกเมื่อวานนี้มีเกมใหญ่นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับราชบุรีเกมนี้แฟนบอลให้ความสนใจเยอะราชบุรี FC ครับนี่คือทีมที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากทำให้รีโวไทยลีก Apologize, I'm sorry Persib fans, I did intentionally help Ratchaburi win. I did turn off the VAR referee Mafia, I'm angry. To Boboto Persib, I apologize once again. You should have won. But football Mafia threatened my family. I will be killed. I refuse to accept that Persib Bandung was cheated by the referee. I've decided to annul Ratchaburi's victory and declare Persib the winner. I will revoke the license of referee Ahmed Darwish today. I hope the Persib fans are happy with this decision. Integritas kompetisi tercoreng. Ratchaburi kena sanksi resmi AFC dan FIFA. Dunia sepak bola Asia diguncang kabar yang mengejutkan sekaligus menegangkan. Klub Thailand Ratchaburi resmi dijatuhi sanksi disipliner setelah otoritas sepak bola internasional menyatakan adanya pelanggaran serius yang mencederai prinsip fair play. Keputusan tegas itu diumumkan langsung oleh AFC dan diperkuat oleh FIFA, menandai salah satu momen paling kontroversial dalam kompetisi klub Asia beberapa tahun terakhir. Kasus ini langsung memicu kegemparan luas. Banyak pihak menyebutnya sebagai pukulan telak bagi kredibilitas turnamen dan peringatan keras bagi semua klub peserta bahwa integritas kompetisi bukan hal yang bisa ditawar. Awal terbongkarnya skandal. Kecurigaan mulai muncul ketika pengawas pertandingan dan tim lawan menemukan sejumlah kejanggalan administratif selama fase kompetisi. Pada awalnya, temuan tersebut dianggap sebagai kesalahan teknis biasa. Namun, investigasi lanjutan justru membuka fakta yang jauh lebih serius. Audit menyeluruh dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari dokumen registrasi pemain, laporan pertandingan, hingga proses verifikasi kelayakan tampil. Hasilnya mengejutkan. Terdapat indikasi pelanggaran sistematis yang dinilai melanggar regulasi resmi kompetisi. Dunia sepak bola Thailand tengah diguncang kabar besar yang mendadak menjadi perbincangan panas di berbagai media olahraga nasional. Klub yang selama ini dikenal stabil dan kompetitif, Ratchaburi FC, kini berada di pusat sorotan setelah muncul rangkaian fakta baru yang disebut-sebut membuka babak tersembunyi di balik perjalanan mereka musim ini. Laporan investigasi sejumlah media olahraga Thailand memicu gelombang reaksi berantai dari penggemar, analis, hingga otoritas sepak bola. Bahkan, diskusi mengenai kasus ini dengan cepat meluas hingga ke lingkup kompetisi profesional negeri Gajah Putih, termasuk struktur pengawasan di Thai League. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ada sesuatu yang terjadi, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap reputasi klub dan integritas kompetisi. Awal mula kehebohan. Semua bermula dari laporan investigatif yang menyebut adanya kejanggalan administratif dalam pengelolaan tim serta proses registrasi tertentu yang berkaitan dengan regulasi kompetisi regional. Laporan tersebut awalnya hanya beredar di kalangan jurnalis olahraga, namun dalam hitungan hari langsung menjadi berita utama. Beberapa analis menilai jika temuan tersebut benar adanya, maka implikasinya tidak hanya berdampak pada satu klub, melainkan berpotensi mempengaruhi sistem pengawasan kompetisi secara keseluruhan. Yang membuat publik semakin terkejut adalah fakta bahwa Ratchaburi FC selama ini dikenal sebagai klub yang relatif stabil secara manajemen dan finansial. Mereka bukan klub yang sering tersandung kontroversi besar. Justru karena reputasi itulah, kemunculan kasus ini terasa seperti ledakan yang tidak terduga. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh gelombang kontroversi yang memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas kompetisi internasional. Fokus perhatian tertuju pada pertandingan panas antara Ratchaburi FC dan Persib Bandung dalam ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Yang kini menjadi bahan penyelidikan luas di berbagai level otoritas sepak bola. Keputusan disipliner yang diumumkan oleh AFC serta perhatian serius dari FIFA telah memicu spekulasi global. Apakah ini sekadar insiden pertandingan yang memanas atau bagian dari masalah sistemik yang lebih dalam? Laporan ini merangkum kronologi kejadian, analisis keputusan otoritas, serta dampak yang berpotensi mengubah arah pengawasan sepak bola Asia. Kronologi ketegangan, dari lapangan ke investigasi.
Kontroversi bermula dari leg pertama babak gugur yang berlangsung dengan tensi tinggi. Pertandingan yang seharusnya menjadi duel teknis justru berubah menjadi panggung drama penuh keputusan yang diperdebatkan. Sejumlah momen memicu reaksi keras. Keputusan penalti yang dinilai meragukan, insiden pelanggaran keras yang tidak berujung kartu tegas, serta waktu tambahan pertandingan yang dianggap tidak konsisten. Rekaman pertandingan kemudian dianalisis ulang oleh berbagai pengamat independen. Di media sosial, cuplikan video keputusan krusial menyebar cepat dan memicu perdebatan lintas negara. Dalam hitungan jam, narasi pertandingan berubah dari sekadar hasil olahraga menjadi dugaan ketidakadilan sistemik. Gelombang protes dan tekanan publik. Tekanan tidak hanya datang dari pendukung klub. Sejumlah analis sepak bola Asia dan Eropa juga mempertanyakan standar pengawasan pertandingan. Beberapa mantan wasit internasional yang diwawancarai media global menyoroti hal yang sama. Temuan ini kemudian memicu penyelidikan formal yang melibatkan tim disiplin independen. Pemeriksaan dilakukan secara detail, termasuk analisis dokumen, rekaman pertandingan, serta prosedur administratif klub. Putusan disiplin yang mengguncang. Setelah proses investigasi panjang, keputusan akhirnya dijatuhkan. Otoritas sepak bola menilai pelanggaran yang terjadi bukan sekedar kesalahan administratif ringan, melainkan tindakan serius yang berpotensi merusak keadilan kompetisi. Sanksi yang dijatuhkan tergolong berat dan langsung berdampak besar terhadap status klub di kancah internasional. Dalam keputusan tersebut, pelanggaran dinilai telah mencederai prinsip dasar sportivitas, fondasi utama sepak bola modern. Langkah tegas ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat otoritas sepak bola global untuk menjaga kredibilitas turnamen, khususnya di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 yang menjadi panggung bergengsi klub-klub Asia. Dampak langsung pada kompetisi. Keputusan sanksi tidak hanya berdampak pada klub yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi jalannya kompetisi secara keseluruhan. Sejumlah hasil pertandingan harus dievaluasi ulang, sementara klasemen mengalami penyesuaian besar. Situasi ini menciptakan ketegangan baru di antara peserta turnamen. Klub-klub lain yang bersaing kini harus menghadapi perubahan struktur kompetisi yang sebelumnya sudah berjalan. Bagi banyak tim, keputusan ini membuka kembali peluang yang sempat tertutup. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana pelanggaran bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal. Reaksi dunia sepak bola Asia. Keputusan tersebut memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Banyak federasi anggota menyambut tegasnya langkah disiplin sebagai bukti keseriusan menjaga integritas sepak bola Asia. Namun ada pula suara yang menyoroti dampak luas sanksi tersebut, terutama terhadap pemain dan staf yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pelanggaran. Pengamat sepak bola menyebut kasus ini sebagai salah satu contoh nyata bahwa pengawasan kompetisi harus terus diperkuat.